Hai guys, kembali lagi di channel YouTube aku. Kalian apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, di video kali ini aku bakal bahas satu film horor dari Cina nih guys. Dan nanti endingnya dijamin bakal bikin merinding deh. Jadi pastiin kalian nonton sampai habis ya. Oke deh, gak usah lama-lama lagi, aku bakal langsung nyeritain film ini ke kalian. Eits, tapi seperti biasa, bantu aku dulu dengan like video ini. Pastikan kalian udah subscribe, terus nyalain juga lonceng notifikasinya biar aku makin semangat bikin video lainnya buat kalian. Jadi ceritanya diawali sama kemunculan dua orang cewek ini. Mereka tuh sahabatan guys. Jadi cewek yang rambutnya dikucut ini namanya si Sao Sao. Dia jago bikin patung guys. Sementara temannya yang rambutnya diurai ini jago banget menari balet. Nah, tiba-tiba mereka mendengar ada suara kayak gebrakan pintu gitu. Dan pas dicek sama si Sao Sao, anehnya di luar ruangan itu muncul pintu misterius. Pintu itu ngeluarin banyak banget bola merah guys. Sambil sama dia disenterin kan, soalnya gelap. Ternyata di dalam pintu itu juga ada sebuah gaun. Terus kedengeran ada bunyi nih di belakangnya. Jadi dia nengok. Tapi pas balikin badan lagi, gaun tadi malah hilang. Udah gitu, senternya tiba-tiba mati guys. Dia juga udah manggil-manggil temennya, tapi nggak dateng. Terus malah ada kayak bayangan wanita gitu di depannya. Dia kaget dan ketakutan. Untungnya, senter yang dia bawa itu bisa nyala lagi nih, dan bayangan itu hilang. Tapi ternyata, sosok mengerikan itu ada di belakangnya. Habis itu, dia kebangun. Ternyata ini cuma mimpinya si Sao Sao guys. Dan gak lama, dia dapat pesan video nih dari sahabatnya itu. Sahabatnya tuh ngajakin ketemuan. Sebelumnya, mereka sempat berantem nih. Sahabatnya tuh marah. Bahkan sampai buang boneka beruang ini. Soalnya si Sao Sao tuh disuruh kuliah ke luar negeri sama keluarganya. Dia bakal kuliah di Inggris. Ini tuh keputusan tiba-tiba banget guys. Sahabatnya jadi lebih kecewa karena dia bilang mereka berdua bakal selalu bareng-bareng. Tapi akhirnya mereka mau ketemuan nih. Walau bentar lagi mereka bakal berpisah. Gak lama cewek ini dapat telepon. Jadi dia ketemuan dulu nih di cafe sama temannya yang lain. Sebenarnya dia diajak nonton gitu, tapi dia gak bisa karena mau ketemu sama sahabatnya. Akhirnya dia langsung ke sekolah karena mereka janjiannya ketemuan di sana. Mereka baikan, asik-asik ngobrol. Sampai gak kerasa hari itu udah malam. Terus sahabatnya bilang dia mau ngajakin si Sao Sao ke suatu tempat. Tapi anehnya kok gak nyampe-nyampe. Padahal mereka kan cuma di sekolah aja. Bahkan mereka melewati boneka beruang yang waktu itu sempat dibuang sama sahabatnya. Anehnya boneka itu ada di pohon. Mereka juga sempat kayak foto-foto dulu buat kenang-kenangan. Ternyata sahabatnya ngebawa dia ke tempat di sekolahnya ini nih. Jadi mereka berdua itu dulu sempat janji di bawah pohon ini. Katanya bakal selalu sama-sama dan gak akan terpisah. Tapi ternyata si Sao Sao mau kuliah ke luar negeri. Jadi dia gak bisa nempatin janjinya. Nah, biar sahabatnya gak sedih, si Sao Sao kepikiran mau ngulang janjinya sekali lagi. Pokoknya, dia janji gak akan ngebiarin sahabatnya ini kesepian. Walaupun mereka berdua terpisah. Terus si Sao Sao tuh mau ngubur gelang persahabatan mereka sebagai tanda janji. Tapi tiba-tiba malah ada tangan keluar dari tanah dong. Dia teriak, tapi temennya gak lihat apa-apa. Lanjut nih, habis itu sahabatnya jago nari, latihan di panggung gitu. Dan di foto-foto ini sama si Sao Sao. Pokoknya mereka main-main, seneng-seneng, sampai tiba-tiba lampu teaternya jadi gelap. Dan ada penampilan aneh ini. Udah gitu temennya tuh dibawa. Cewek ini berusaha ngejar, dan lagi-lagi dia ngeliat pintu aneh yang ada di mimpinya kemarin. Sampai si Sao Sao tuh bingung, ini mimpi atau beneran? Karena kejadian yang dialami seharian ini super aneh banget kan? Dia masih berusaha ngejar terus nih temennya yang minta tolong. Bahkan dia ngeliat boneka beruang tadi lagi-lagi tergeletak. Seremnya, dia malah ketemu sosok mengerikan ini dan dia dikejar. Sampai si Sao Sao berusaha ngumpet di dalam toilet nih. Tapi makhluk itu tetap ngikutin dia. Itu tuh kayak tubuh yang diperban dan dilapisin semen gitu. Bahkan sampai ngintip di atas gini. Ngeri banget kan? Dia ketakutan, terus lari deh. Dan masih berusaha nyari sahabatnya itu. Bahkan dia masuk ke satu ruangan yang mana dia lagi-lagi ngeliat boneka beruang itu.
Itu tuh boneka beruang yang sama, tapi kok ada di mana-mana. Kayak ada yang aneh kan? Si Xiao Xiao masih lanjut mau nolongin sahabatnya itu. Walau dia terus-terusan mengalami hal-hal yang aneh dan mengerikan. Bahkan dia ngeliat sosok yang persis sama dirinya sendiri keluar dari ruang seni itu. Aneh banget kan? Habis itu, ngerinya pas dia samperin ke ruangan itu, dia malah ngeliat si makhluk mengerikan tadi udah nangkap sahabatnya. Tapi guys, lagi-lagi di Xiao Xiao terbangun. Jadi tadi itu cuma mimpi lagi. Pantes aja aneh. Tapi yang lebih aneh lagi, dia malah kembali lagi ngalamin hal yang sama. Kembali dapat pesan video dari sahabatnya, harus ketemu teman lagi di kafe. Ngeliat boneka beruang itu, lihat tangan di bawah pohon, sampai dikejar-kejar manusia perban itu. Semua kejadian itu dia ulangin lagi. Bahkan dia terbangun di situasi yang sama. Jadi ngulang terus gitu. Cewek itu nggak tahu sebenarnya apa yang salah. Pokoknya mimpi itu terus berulang. Sampai dia nanya nih ke sahabatnya. Dia nggak tahu ini apa sebenarnya yang terjadi. Tapi sahabatnya bilang mungkin ini semua ya cuma halusinasi dia aja. Si Xiao Xiao capek banget karena dia selalu melihat hal-hal yang mengerikan. Selalu dikejar-kejar sama makhluk yang nyeremin itu. Apalagi di akhir, dia harus melihat sahabatnya meninggal karena makhluk itu. Akhirnya, setelah berkali-kali kejebak di dalam mimpi itu, si Xiao Xiao makin berani nih. Setiap hari, dia berusaha makin cepat supaya sahabatnya nggak tewas duluan. Sayangnya, dia udah coba berulang-ulang, tetap aja, selalu gagal deh. Sahabatnya selalu meninggal. Nggak bisa berubah. Sampai akhirnya dia kumpulin semua keberaniannya dan kali ini harus berhasil nih. Dia udah ngumpet duluan di ruang seni sebelum sosok mengerikan itu datang. Dan kali ini berhasil guys. Dia pukul pakai tongkat baseballnya, tapi si Xiao Xiao sok banget. Soalnya di balik perban semen itu ternyata malah sahabatnya sendiri guys. Jadi baru terungkap nih kejadian yang sebenarnya. Dan ini ngeri banget. Jadi emang dia tuh sempat berpisahan sama sahabatnya ini. Terus si Xiao Xiao dikasih hadiah kamera sebagai hadiah perpisahannya. Dan dia juga mau ngasih hadiah balasan ke sahabatnya. Karena keahliannya bikin patung, jadi dia mau bikinin patung untuk sahabatnya. Bakal dia buatin persis. Makanya dia butuh sahabatnya buat jadi model untuk cetakannya langsung. Sebenarnya sahabatnya tuh udah khawatir. Tapi si Xiao Xiao bilang, tenang aja, dia udah ahli deh. Jadi cara pembuatannya, si Xiao Xiao bakal ngolesin semen ke tubuh cewek ini. Makanya sebelumnya dipasangin perban kayak gini dulu. Sahabatnya juga udah diikat nih, biar posisinya nggak gerak-gerak pas pencetakan semennya nanti. Terus biar tenang pas proses pencetakannya, dia juga dikasih minum sesuatu nih, yang bikin dia ngantuk dan nggak sadarkan diri. Tiba-tiba sebelum mulai, si Xiao Xiao tuh dapat telepon dari ibunya. Gak lama dia balik lagi dan melihat temannya udah tenang dan siap. Ya udah, langsung dia mulai aja nih prosesnya. Di semen full, bahkan sampai ke wajahnya juga. Lagi-lagi dia dapat telepon dari ibunya. Udah gitu, teleponnya agak lama. Sebenarnya si Xiao Xiao udah nyediain lubang buat sahabatnya ini bernafas. Tapi karena semennya cair dan turun-turun, lubang nafasnya ini jadi ketutup. Malah dia kan posisinya diikat. Dan mulutnya juga udah ketutup semen. Jadi dia nggak bisa minta tolong. Ini si Xiao Xiao di luar nggak sadar. Dia tenang-tenang aja karena dia kira nggak terjadi apa-apa. Makanya dia lanjut teleponan lama. Sampai pas balik dan mau lanjutin nyemennya, dia baru sadar lubang hidungnya tertutup dan nggak ada hembusan nafasnya. Jadi sahabatnya itu nggak ketolong guys. Dan ini si Xiao Xiao ngerasa bersalah banget. Makanya dia jadi stres dan pikirannya kacau. Jadi mimpi-mimpi buruk yang dialami tadi tuh sebenarnya pengaruh dari kondisi mentalnya yang stres. Si Xiao Xiao ini tuh merasa hampir gila karena nggak sengaja ngebunuh sahabatnya sendiri. Apalagi mereka udah janji mau sama-sama terus kan. Makanya si Xiao Xiao ngerasa dia pantas mati juga. Sampai arwah sahabatnya tuh juga sedih melihat dia jadi stres. Sebenarnya dia juga udah maafin kesalahannya si Xiao Xiao. Karena ini kan kecelakaan. Sebagai sahabat, dia pengen si Xiao Xiao ngelanjutin hidupnya lagi dengan baik. Dan sebenarnya guys, kasus ini tuh awalnya nggak ketahuan. Tapi ya, dia nggak bisa ngelanjutin hidupnya dengan tenang. Akhirnya, si Xiao Xiao milih jujur nih. Dia ngelaporin dirinya sendiri ke polisi.
dan ungkapin semuanya. Ya, itu tadi ceritanya guys. Gimana? Pasti awalnya kalian kira ini teror hantu ya? Gak nyangka banget, ternyata endingnya bikin merinding ya guys. Nah, kalau kalian suka sama video ini, bantu aku dengan like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.